Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Sukma Gizi Sesa, NPM 17082010001, merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari modul 3 yang dilanjutkan ke modul 4, khususnya terkait klasifikasi data. Langsung saja, pada pengklasifikasian data kali ini, saya menggunakan data dari video sebelumnya, yang mana dari data video sebelumnya telah kita lakukan penyaringan atau kita lakukan drop untuk beberapa atribut. Yang mana pada klasifikasi kali ini kita akan melakukan pengujian seperti apa pengaruh atribut di kelas, sex, dan passenger type terhadap keselamatan atau survive. Langsung saja, yang pertama kita cek terlebih dahulu data head. Dengan kode berikut akan tampil output seperti ini. Oh ya, dalam video kali ini dalam pengklasifikasian ada 3 algoritma yang digunakan, yaitu ada decision tree, lalu yang kedua ada native bias, dan yang ketiga adalah k-nearest neighbor. Langsung saja, yang pertama tentang penggunaan algoritma decision tree. Nah, yang pertama kita harus menginputkan algoritma dari decision tree seperti ini. Setelah kita melakukan input algoritma, maka kita harus melimpahkan kolom yang mana data yang digunakan sebagai atribut dan data yang digunakan sebagai target. Nah, pemisahan kolom dari masing-masing atribut ini akan digunakan untuk algoritma-algoritma selanjutnya. Jadi, hanya dalam menggunakan satu kali pemisahan, kita bisa menggunakannya untuk beberapa algoritma. Langsung saja, setelah kita melakukan pemisahan kolom, yang mana kolom yang diuji adalah terhadap survive. Jadi, X datanya adalah survive. Oh, maksudnya gini, bukan survive, jadi X data yang merupakan pemisahan data yang digunakan adalah terhadap survive. Oleh karena itu, untuk mempermudah, maka kita hanya mengedrop kolom survive, sehingga kolom selain survive adalah atribut. Nah, y data ini adalah atribut target. Jadi, y data adalah target, x data adalah atribut, yang mana atributnya adalah semua kolom kecuali survive. Nah, setelah dipemisahkan, kita lakukan code seperti ini untuk memisahkan data. Setelah itu, lakukan klasifikasi sesuai dengan algoritma yang digunakan. Nah, setelah melakukan coding seperti ini, maka tampilkan hasil dari klasifikasi menggunakan decision tree, yang mana pada kali ini saya akan menambahkan kalimat akurasi decision tree. Yang muncul adalah seperti ini. Jadi, yang dihasilkan akurasi dengan algoritma decision tree sebesar 75,7, bisa disimpulkan ya, 76%. Seperti itu. Masih dengan pemisahan data kolom yang sama tadi, sehingga kita tidak perlu mengubah. Kita melakukan klasifikasi menggunakan native bias dengan menginput algoritma bias codingannya seperti ini. Lalu kita perlu memanggil data train. Data train sama seperti yang di atas. Nah, data train sendiri seperti ini. Kita lakukan pemanggilan data train, kita lakukan output. Seperti apa sih output yang dihasilkan dari algoritma native bias? Dengan coding seperti ini, muncullah akurasi dengan menggunakan native bias sebesar 73,8 atau bisa disimpulkan sekitar 74%. Nah, native bias menghasilkan akurasi 74
decision tree 76, selisih 2% ya. Lalu yang ketiga kita menggunakan algoritma K-nearest-neighbor. Nah, sama kita inputkan dulu terlebih dahulu algoritmanya. Setelah itu kita panggil data train seperti ini, sama. Dan yang terakhir adalah melakukan output dengan K-nearest-neighbor. Sehingga dihasilkan akurasi menggunakan K-nearest-neighbor atau yang sering dikenal dengan KNN. Maksud saya KNN. Dihasilkan akurasi sebesar 76,1 atau bisa disebutkan 76%. Jadi, decision tree dan K-nearest-neighbor ini memiliki akurasi yang hampir mirip, yaitu 76%. Nah, khusus di FIS sebesar 74%, selisih 2% dengan algoritma FIS. Nah, lalu jika ditanyakan sebenarnya, lalu algoritma mana yang memiliki akurasi paling tinggi atau sesuai dengan skenario terkait bagaimana sih pengaruh atribut class, sex, dan sensitif terhadap survive. Kesimpulannya adalah akurasinya sangat tinggi karena di atas 70% semua ya. Mengatakan tinggi adalah di atas 70%. Yang mana dari ketiga algoritma semuanya itu di atas 70%. Namun jika dilihat dengan koma, maka untuk akurasi tertinggi yang didapatkan adalah dengan K-nearest-neighbor. Yang kedua adalah dengan decision tree. Yang ketiga adalah dengan algoritma naive Bayes. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait video dari hasil modul 4, yaitu pengklasifikasian data dalam mata kuliah data mining. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.